Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsih dengan NIM 44014170068 dari Rombel Biologi B 2019. Pada hari ini saya akan menjelaskan simulasi praktikum mengenai pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Sebelumnya, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian responsi praktikum mata kuliah genetika. Langsung saja kita ke pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Sudah ada yang tahu alel ganda itu apa? Alel ganda adalah suatu kejadian di mana gen memiliki alel lebih dari satu. Biasanya pada kejadian ini disebut dengan multiple alelisme. Sedangkan perangkat dari alel-alel tersebut dinamakan deretan alel. Alel ganda sendiri terjadi karena gen mengalami beberapa kali mutasi. Beberapa sifat yang terjadi akibat alel ganda antara ini yaitu golongan darah sistem ABO, tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua jari pada tangan manusia, warna sifat rambut pada kelinci, dan yang terakhir yaitu sifat warna mata pada lalat Drosophila melanogaster. Setelah kita mengetahui apa itu alel ganda, selanjutnya kita ke tujuan praktikum. Tujuan yang pertama yaitu mengenal beberapa sifat pada manusia yang ditentukan oleh seri alel ganda. Yang kedua yaitu kita mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO pada populasi kelas biologi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kita dapat mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis ruas jari kedua pada populasi kelas biologi. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pertama yaitu golongan darah sistem ABO. Kita membutuhkan alat dan bahan yaitu ada darah atau kartu golongan darah. Di sini contohnya kartu golongan darah. Terus yang kedua yang selanjutnya ada kaca objek, ada serum anti A dan serum anti B, ada blood lancet, ada kapas, ada alkohol, dan ada pengaduk atau tusuk gigi. Sedangkan untuk kegiatan kedua yaitu pengamatan, ada tidaknya rambut pada segmen digitalis tengah, itu ada loop, yang dibutuhkan ada loop, terus ada jari tangan, ini jari tangan kita ada 10 jari tangan, dan yang terakhir yaitu alat tulis. Setelah kita mengetahui tujuan dan alat bahan yang digunakan, selanjutnya kita ke langkah kerja atau cara kerja. Cara kerja kegiatan pertama yaitu golongan darah sistem ABO, di mana kita mulai menguji golongan darah setiap mahasiswa dengan menggunakan tes antisera. Setelah kita uji, kita mengumpulkan data golongan darah dan memasukkannya ke dalam tabel pengamatan. Setelah semua data terkumpul, kita menghitung persentase golongan darah pada kelas biologi atau sampel yang kita ambil. Untuk kegiatan 1, langkahnya ada 3 seperti yang di atas. Pastikan alkohol swabnya ke jari manisnya, tunggu sampai lalu setelah selesai diaplikasikan, tunggu sampai mengering. Usahakan tunggu sampai mengering agar terhindar dan nanti saat ditusukkan darahnya keluar dan tercampur dengan alkohol. Selanjutnya tekan jari tersebut agar darah suplai darah naik ke atas, dan setelah terlihat merah boleh langsung ditusukkan lancetnya. Gunakan sesuai keinginan, jika ingin lebih dalam gunakan kelima, atau saat ini kita gunakan keempat karena cukup untuk memeriksa golongan darah. Setelah itu, untuk menghindari
Agar darah tidak terkontaminasi dengan bekas alkohol, kita lap 3 kali, keluarkan lagi. Selanjutnya boleh langsung diaplikasikan ke sini. Darah diaplikasikan ke kertas periksa, langsung diberikan anti serum. Untuk yang pertama kita langsung taruh anti serum A, anti serum B, tekan anti serum AB. Selanjutnya kita gunakan anti serum untuk Rhesus. Setelah diteteskan anti serum, langsung diaduk menggunakan tusuk gigi. Cara mengaduknya berikut sudah nampak terlihat. Karena pada dasarnya ini merupakan pemeriksaan golongan darah untuk memeriksa aglutinin yang ada pada golongan darah, jadi dapat langsung terlihat jika aglutinin tersebut mengental. Setelah di daerah diperiksa, didapatkan hasil bahwa untuk pasien yang sedang diperiksa tadi didapatkan hasil darah tersebut bergolongan darah A, karena di sini didapatkan di anti A dia menggumpal, di anti B tidak menggumpal, anti AB dia menggumpal, dan anti RH menunjukkan bahwa resusnya positif karena dia menggumpal. Selanjutnya didapatkan hasil oleh pasien lain bahwa golongan darah dari pasien tersebut bergolongan darah B, dikarenakan anti serum pada A tidak menggumpal, sedangkan anti serum pada B menggumpal, berikut pula pada AB, dan anti RH atau resus pada golongan darah tersebut didapatkan resus positif karena darah tersebut menggumpal. Didapatkan hasil oleh pasien lain bahwa golongan darah dari pasien tersebut bergolongan darah B, dikarenakan anti serum pada A tidak menggumpal, sedangkan anti serum pada B menggumpal, berikut pula pada AB, dan anti RH atau resus pada golongan darah tersebut didapatkan resus positif karena darah tersebut menggumpal. Berikut ini adalah tabel pengamatan golongan darah kelas dan diagram data golongan darah rombel biologi B 2019. Untuk kegiatan kedua yaitu pengamatan ada tidaknya rambut pada segmen digitalis tengah. Ini juga ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengamati ruas jari pada segmen digitalis tengah menggunakan loop. Karena kita nggak ada loop, jadi kita menggunakan mata telanjang aja sudah bisa. Ini pada segmen digitalis ini. Nah, ini kita amati apakah ada rambutnya atau tidak gitu. Lalu setelah kita melakukan pengamatan, kita menentukan genotip dan fenotip dari segmen digitalis tengah kita. Di sini ada H1 yaitu yang menandakan terdapat rambut pada semua jari, 10 jari kita, kecuali jari jempol, ini tidak dihitung. H2, terdapat rambut pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Dan yang H3, terdapat rambut pada jari manis dan jari tengah. Sedangkan H4, hanya terdapat pada jari manis saja. Untuk H5, di semua jari tidak terdapat rambut, seperti itu. Setelah mengetahui fenotip dan genotipnya, langsung dimasukkan ke tabel pengamatan yang sudah dibuat. Berikut merupakan hasil data tabel pengamatan dan diagram rambut segmen digitalis kedua pada populasi kelas yaitu rombel biologi B 2019. Tadi sudah membahas apa itu alat ganda, apa tujuan praktikum hal ini, alat bahan dan cara kerja. Untuk hasil pembahasannya
sudah ditayangkan pada tayangan sebelumnya. Selanjutnya kita ke kesimpulan pada praktikum kali ini. Kesimpulan itu biasanya menjawab dari tujuan praktikum, di mana tujuan praktikum tadi kita mempunyai 3 tujuan, dan secara otomatis kita juga mempunyai 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kita dapat mengenal beberapa sifat genetik yang pada manusia yang ditentukan oleh alel ganda. Yang pertama yaitu golongan darah sistem ABO, dan yang kedua tumbuhnya rambut pada segmen digitalis tengah jari pada manusia. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu kita dapat mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO pada kelas biologi. Pada praktikum tadi kita menggunakan sampel 1 kelas biologi, yaitu berjumlah 44 mahasiswa, diperoleh golongan darah O sebanyak 16 anak atau 16 mahasiswa dengan presentasi 36,36%. Untuk golongan darah B ada 15 anak dengan presentase 34,09%. Untuk golongan darah A ada 5 anak dengan presentase 11,36%, dan untuk golongan darah AB ada 8 anak dengan presentase 18,18%. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis ruas jari pada populasi kelas biologi. Sama dengan kesimpulan kedua, yaitu kita menggunakan 44 sampel mahasiswa, di mana H1 terdapat hanya 1 anak dengan presentase 2,27%, H2 dengan hasil 4 anak dengan presentase 9,09%. Untuk H3 ada 5 anak dengan presentase 11,36%, dan H4 ada 6 anak dengan presentase 13,36%, dan H5 ada 28 anak dengan presentase 63,63%. Jadi H5 ini adalah presentase tertinggi pada segmen digitalis ruas jari pada manusia. Mungkin cukup sekian simulasi praktikum pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.